Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali bersama saya Budi Andrian Saputra dalam program podcast alumni. Pada kesempatan ini telah hadir bersama-sama kita seorang narasumber, yaitu Bapak Haji Arjun SM, alumni dari STM Negeri Padanggamuak Bukit Tinggi dan juga merupakan Ketua Umum DPD KBRC Kota Dumai. Selamat datang Pak Arjun. Baik Pak Arjun, atau mungkin lebih cenderung dipanggil Mak Arjun atau Mak Ketua ya. Juga Ketua Umum DPD KBRC Kota Dumai. Mungkin bisa cerita nih Mak Ketua, lahirnya di mana, kemudian bagaimana pendidikan sekolahnya, kemudian ya berceritalah bagaimana seorang Mak Ketua waktu kecilnya. Silakan Mak Ketua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengenai kelahiran, saya lahir di Bukit Tinggi. Kemudian 3 tahun setelah lahir dibawa orang tua ke Kota Dumai. Tahun 69. 69. Setelah 69, sekolah di SD Muslimin. Itu dulu. Muslimin dulu masih tempat yang sekarang ya? Ya, tapi bangunnya bukan seperti itu. Oh, pasti dong. Kecil dulu bangunan di belakang masjid itu pas. Ya. Setelah itu SMP-nya pernah SMP Muhammadiyah. Di Dumai. Iya, 1 tahun. Oke. Dari SD ini negeri nggak diterima. Jadi masuk SMP Muhammadiyah. Kayaknya masuk SMP Muhammadiyah di depan, ya sekarang di Pasar Senggol. Dulu kan kayu itu, yang sekarang ini. Di bawah itu SMP dulu. Oh gitu. Jadi SD di Muslimin ya, Pak ya? SMP Muhammadiyah. SD 6 tahun. 6 tahun. Selama SD gimana selama SD? Selama SD itu memang saya eksis. Eksis itu gimana nih? Di sekolah itu memang saya seorang pemberani. Oh, baga ya? Pemberani. Sehingga guru-guru kepala sekolah takut. SD? Iya. Kalau saya ada disuruh berdiri ke depan, ada mata pelajaran nggak dapat, kemudian saya suruh berdiri, saya nggak mau. Oh, Nggak mau saya berdiri, duduk saya. dihukum nih? Dihukum. Tak mau? Nggak mau. Kemudian saya dipukul. Itu kalau dipukul, saya keluar nggak masuk-masuk lagi. Saya ngambil batu mau ceng kaca. Masya Allah. Itu SD tuh ya? Ya, itu SD itu. Kelas berapa tuh, Mak Ketua? Kelas 3 SD. Oh, itu udah baga ya? Udah nakal. Oke. Udah mulai nakal. Jadi setelah SD, lulusan SD. Nah, jadi tunggu, menghadapi seperti itu orang tua gimana? Ya orang tua sering dipanggil ke sekolah. Tapi semua ini kan karena pengaruh lingkungan. Iya, iya. Karena lingkungan pergaulan, teman-teman kita hidup di kota Dumai, di pasar di tengah-tengah kota, lingkungan seperti itu. Dan suka berantem? Sering. Sering ya? Sering berantem ya. SD itu? Ya. Sama anak mana berantem tuh? Itu ada namanya Kahar, anaknya Ajo Merali. Itu yang tinggal di belakang rumah Pak Datu. Itu dulu bapaknya tukang obat orang dukun. Iya. Hari ini tahu orang semuanya. Siap. Guntur juga abangnya. Itu sering kelahi sekarang 3 lawan 1. Dikeroyok? Ya, kalau nggak dapat, kalau 1 lawan 1 nggak bisa, kalah mereka. Oh gitu ya? Ya, karena saya apa yang dapat, saya pukulkan batu-batu, kayu-kayu. Jadi mereka takut. Jadi harus 3 lawan 1. Kalau prestasi gimana, Mbak Ketua? Kalau prestasi sekolah, saya itu memperhatikan guru menerangkan atau di rumah pun menghafal masuk. Otak saya mau. Mau ya? Ya, mau pelajaran. Nah, begitu selesai SD, akhir-akhir SD itu kalau masuk EPTAN, apa ujian namanya, itu saya tidak masuk 3 hari. Masya Allah. Saya berkelahi sama orang, ditahan saya di kantor polisi, berdarah kepalanya. Diapakan? Saya lempar pakai batu. Memang apa ada ajar ya? Iya. Ada batu-batu, ada kayu-kayu. Saya tuh tidak pernah mencari masalah, tetap masalah dari orang. Seperti itu. Jadi saya orangnya juga temperamental, maksudnya itu cepat emosinya. Iyalah. Spontan. Kita nggak ganggu dia ya. Kan. Kalau diganggu kita lawan. Ya. Jadi masuk kantor polisi telat ujian 3 hari. Jadi tidak sempat menghafal lagi. Jadi nilai lapor itu agak rendah sedikit. Jadi SD udah ditahan? Udah 3 hari. 3 hari. Saat itu apa tanggapan orang tua? Dulu Danres namanya, bukan Kapolres sekarang. Jadi tanggapan orang tua datanglah, orang tua saya ditahunkan di penjara, di kantor aja. Kemudian dijaminlah sama orang tua keluar. Nah begitu, jadi kasih nasihati. Nah gitu, karena kita belum cukup umur untuk ditahan. Iya. Umur masih
6 Ya. tahun, 9 tahun, 10 kan. Terlalu kecil ya. Masih kecil. Cuman keras kepala di sana pun sempat ngotot sama polisi, mau saya mau dipukul kan tidak sesuai, mesti anak kecil. Memang boleh dikatakan keras kepala lah. Nah, tapi begitu kalau kita disakiti, kalau tidak sakit tidak, biasa-biasa aja. Ya kalau di pelajaran rumah sekolah itu kalau suruh berdiri itu pantangan. Oh gitu ya. Tidak mau sih suruh berdiri, yang lain aja berdiri. Saya tidak boleh berdiri, agak egois orangnya. Jadi setelah Kecil lagi maksudnya ya. Tamatan sekolah, karena jarang menghafal juga, kemudian ada banyak masalah, jarang belajar di rumah. Oke. Tapi nilai rendah dapatlah masuk negeri tidak bisa. Nggak bisa saat itu. Ya, masuklah SMP Muhammadiyah. SMP Muhammadiyah. Saya orangnya agak malu sekolah swasta ini. Oh gitu ya. Saya sekolah itu pakai celana panjang, sampai dalam di WC buka, pakai celana pendek. Selalu udah sekolah SMA. Akhir kata, setahun di sini sekolah, kemudian pindah SMP Panorama Bukit Tinggi. Kenapa pindah saat itu, Pak? Saya di sana itu kayaknya pernah saya ke Panorama itu enak jalan-jalan sana. Kebetulan orang kampung saya satu kampung ada di sana 2 orang sekolah. Kawan-kawan ya. Kalau bisa pindah ke sini lah. Kebetulan waktu itu di Padang, Ya. kepala PDNK-nya keluarga saya. Jadi gampang dari swasta ke Sumatera Barat bisa pindah. Negeri tuh. Negeri, SMP negeri 2 di Panorama Bukit Tinggi. Panorama Bukit Ya, Tinggi. paling top itu sampai hari ini. Pas ke Panorama itu. Di bawahnya terus kita ke Ngarai Siano. Ya. Di sana saya sekolah. Jadi sampai di sana itu sekolah saya masuk diterima. Oke. Kena postur badan agak tinggi, saya diangkat pula jadi ketua sekolah sebulan setelah itu. Ketua kelas. Ketua kelas. Sekolah, maaf. Ketua kelas. Begitu. Di sana nakal lagi saya, tetap nakal. Kayaknya bawaan ya. Nama orang baru itu kadang-kadang di sana kan ada anak orang kaya semua di pasar rata, orang toko. Boleh dikatakan saya lah orang susah. Anak orang berada ya. Yang ngekos kan. Mereka anak toko emas, toko kain semua, orang berduit. Pakaiannya pun kalau dulu kan yang paling top kan baju putih gold leaf. Nampak singlet di belakang kan? Oke. Saya kan bajunya tebal, baju putih yang tebal yang murah aja. Celananya pun tripera. Orang tuh bagus-bagus celananya. Sepatunya Adidas. Kalau saya kan enggak, sepatu yang karet. Untuk karet. Yang murah itu. Kalau dulu harganya 1.500. Masih ingat ya harganya? Masih ingat. Waktu itu uang sekolah, rumah kos baru 5.000 satu bulan. Oke. Nah, jadi cukup bandel, saya sering dicemooh, disepelekan lah seperti itu. Iya. Tapi namanya kita ketua kelas, saya nggak bisa nahan emosi karena kita orang baru. Sebulan 2 bulan saya tahan juga emosi. Pas pertandingan bola, sepatu mereka sepatu bola, saya nggak pakai sepatu biasa. Itu main tendang aja. Itu nggak ada lagi. Saya nggak pakai kaki lah, pakai tangan lagi. Terjadilah perkelahian di lapang bola, 10 lawan 1. Masya Allah. Ajab saya, bengkak-bengkak, masuk rumah sakit. Iya. Setelah itu orang tua mereka dipanggil. Kemudian mereka membayar rumah sakit semuanya. Iya. Ini yang kelahi sama-sama satu sekolah? Satu sekolah, satu lokal. Satu lokal. Bayangkan. Akhirnya mereka minta maaf, datang orang tua. Iya. Saya juga udah memaafkan mereka. Akhirnya akibat dari masalah perkelahian itu menjadi silaturahmi yang bagus. Jadi teman yang bagus. SMP itu ya? Iya. Mereka orang kaya semua, anak pengacara, anak toko. Macam-macam lah ya? Macam-macam. Jadi saya itu kalau sampai sekolah ada tempat belanja dekat Panorama itu, saya dibawa dijajan ini belanja. Di uang saya nggak kepake. Ya, ketua kelas. Itu awalnya pertama. Iya. Jadi setelah 3 tahun, selesai lulus SMP, NEM saya tinggi. Saya kemana aja lamar masuk. SA pertama, sekolah asisten apoteker. Bukan sekarang ya. Kemudian STM, SMA 1, SPK 4 saya masuki, terima 4-4-nya. Oke, berarti saya itu tuh nilai pendidikan bagus ya? Nilai, NEM saya 36. Oke. Persyaratan terima 33 di negeri. Oke. Tinggi NEM saya. Melebihi 3 poin ya? Di sana suasana dingin. Jadi menghafal pekerjaan jam 8 malam udah di rumah, udah enak. Iya. Apalagi kita biasa di Dumai hawa agak gerah kan? Iya. Jadi otaknya agak mau dia ya? Mau dia. Pertama lingkungan bagus. Setelah itu masuk 4 sekolah diterima, saya pilih STM. Pilih STM. Yang agak santai sedikit. Jadi waktu masuk STM itu tuh memang pilihan dari Mama sendiri ya? Iya, karena ada 4 sekolah yang dimasuki, SA, SPK, kemudian STM, saya pilih STM. Karena agak santai, bisa bukunya 1 dilipat masuk kantong.
Itu salah satunya. Ya, semua mata pelajaran di situ. Jadi gitu. itulah yang membuat minat STM tuh ya. Ya, enak. Ambil jurusan apa Simple. kemarin tuh Mak Ketua? Jurusan MO, mesin otomotif. Otomotif. Oke. Ya. Setelah di situ saya berangkat lagi ketua OSIS. Aktif ya. Aktif saya. Oke. Saya apa yang disuruh guru, apa yang disuruh guru bertanya, saya bertanya. Iya. Saya orangnya agresif di sana. Iya. Namanya tukang berantem ya kan. Iya. Nah, jadi saya angkat jadi ketua OSIS, kemudian 1 tahun kemudian ada Paskibraka di lapang kantin. Dipilih saya sebagai ketua Paskibraka. Dari STM. Ya, saya orang. Alhamdulillah. Oh, berarti sempat paski ya? Oh, sempat. Baru ini saya tahu. Paskibra. Oke. Mau Paskibraka uang enggak ada, pakaian putih, celana putih, sepatu putih. Enggak ada uang. Itulah teman-teman yang dari SMP, lulus SMP yang kenal itu sudah datang ke tokonya. Ya, macam mana nih uang enggak ada, baca rokok, sepatu enggak ada, baju enggak ada, tapi lihat aku pakai lebih tilu. Enggak usah pakai, berapa lebih tih? Nah, orang seperti itu. Saya itu bayar. Bayar kita sendiri, modal sendiri. Sepatu putih, celana putih, kemudian sarung tangan putih. Untuk latihannya. Untuk latihannya selama 1 minggu. Oke. Pagi dan sore. Setelah itu mereka berikan uang, saya berikanlah pakaian dengan senang hati, alhamdulillah. Jadi seragam lah semuanya kan. Nah, mereka ketua Paskibraka kan, ini harus dapat hari ini uang kemana lah mau dicari ini. Orang tua susah nih, adik-adik banyak. Orang tua di Dumai gitu kan. Jadi begitulah, mungkin juga dari kecil tuh udah ada gambaran agresif. Yang kedua orang juga enak bergaul. Mental ada ya. Mental ada. Setelah tamat STM, Iya. begitu tamat STM, saya tidak kemana-mana lagi, tetap di Bukit Tinggi. Iya. Saya menjadi agen di Bukit Tinggi. Waktu itu agen Tanjung Jaya. Agen ini maksudnya agen bus. Agen bus. Iya, agen yaitu Bukit Tinggi, Solo. Bukit Tinggi, Solo. Solo. Waktu itu saya baru masuk, dites lagi di sana. Oke. Ditanya, sini dulu. Kamu anak baru ya? Ya. Masuk sini kok pandai-pandai, kenapa? Cari makan nih, kok enggak usah lah. Bukan cari kayu, enggak cari makan susah nasi. Sekali 2 kali dikasih tahu enggak, rupanya dia orang Batak situ. Ya kan? Di terminal ya? Ya, artinya kita enggak melapor sama dia. Oke. Rupanya dia Tak ngasih ketua. setoran. Enggak ada. Jadi kalau udah digertak orang tuh malam enggak bisa tidur lagi mata. Wah. Mulai berpikir, Iya. gimana ini? Katanya orang Batak orang sanggup. Dia tahun pukul, tahun bacok, gurunya banyak. Bagi saya tidak berlaku itu. Jadi rupanya orang hebat ini, kalau tengah malam, jam 2 malam dijemput ke rumahnya, ciut nyalinya. Jadi itu dilakukan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Keluar dulu. Ayolah kita main di luar. Kalau enggak, kau yang duluan, aku yang kena. Antara dua. Gitu main ya? kita. Datang istrinya, ada apa bang? Saya udah 3 hari saya tahan. Saya cari makan. Saya digertak, mau dipukul segala macam. Jadi nggak tidur mata malam gara-gara dia ini. Alih baik sekarang kita main berdua di depan rumah ini jam 2 malam. Bagaimana? Kalau nggak dia, nggak saya. Rupanya kalau orang-orang orang hebat nih, kalau dijemput tengah malam takut dia. Akhirnya dia minta maaf. Saat itu juga. Ya. Maafkanlah kesalahan saya. Mungkin karena emosi, karena kita belum saling mengenal. Walaupun tak saling mengenal, tak boleh, kita sama manusia saling menghargai. Nah, jadi nggak bisa seperti itu. Akhirnya minta maaf, kemudian pagi besok dicariin, saya dibawanya minum, makan. Bukan saya sombong, enggak, biasa aja. Nah, jadi semenjak itu enggak ada yang berani ganggu saya lagi. Karena udah dekat sama dia ya? Nah, udah saya dibawa kemana-mana, akhirnya dibawa tempat minuman keras segala macam. Saya pikir ada tujuan enggak untuk mencelakakan saya. Saya lihat mata kiri kanan, dibawa saya minum segala macam, enggak ada masalah. Rupanya enggak ada, memang ingin berteman. Dia ingin cari orang seperti ini. Gitu. Itu tamat STM tuh ya? STM. STM. Sempat dia berkata, saya belum pernah bertemu di terminal orang seberani kamu. Baru kamu orang pertama yang berani menjemput saya ke rumah tengah malam untuk bunuh-bunuhan. Iya. Nah, sebenarnya begini Pak, kalau seseorang itu sudah disakiti, matanya nggak tidur, udah kena nggak bisa tidur itu payah. Ya? Sekarang bawakan ke diri abang, kalau sepak abang saya gitu kan bagaimana perasaan abang? Kita cari makan nih, bukan ganggu orang nih. Kita cari makan berapa duit kita store, berapa komisinya itu yang kita bawa pulang makan. Untuk bersih rumah, makan, biaya adik saya di rumah untuk bantuan. Saya udah tamat sekolah, nggak ada kerjaan. Kebetulan saya dimasukkan sama kawan saya. Jadi terminal itu baru tamat itu Pak ya? Baru tamat. Baru tamat ya? Ya. Jadi kawan-kawan STM hari ini masih berkomunikasi, ada alumni? Ada, alumninya ada. Ada banyak alumni. udah hebat. Saya pernah udah sekali, itu ada yang di doktor, ada yang 2 bintang di Jakarta.
Oh. Ada yang jadi ketua Kadin di Bukit Tinggi. Salah satunya tuh di Padang itu pernah menjadi Kapolres. Sekarang berjakarta dia. Yang 2 bintang tadi tuh. Ya. Oke. Banyak yang hebat. Anak STM itu? Ya. Yang dari SMP ada juga. Oh, dari SMP Ya, juga karena ya? orang tua mereka kan orang-orang berduit. Mampu lah ya. Mampu. Jadi mereka otaknya mau, ada kemampuan, jadi melanjutkan sekolah banyak. Ada yang doktor. Kebetulan saya waktu itu datang ke Bukit Tinggi jalan-jalan sendirian ini. Kok ada alumni SMP 2. Saya mampir ke sana. Kebetulan memang SMP saya banyak situ. Kawan-kawan masih. Iya. Pulang itu waktu udah bagaimana? Kan dari kecil itu pemahaman agama sudah ada juga, doa-doa sekolah udah dianjurkan sama orang tua juga dulu. Iya. Jadi banyak juga pengetahuan agama sedikit banyaknya. Disuruh saya baca doa. Alhamdulillah tidak sepanjang yang sekarang. Dapatlah. Saya suruh baca doa, mungkin sepatah kata karena belum semenjak tamat dari SMP tahun 84 nggak pernah ketemu. Belum ketemu ya. Ya, itulah mereka peluk-peluk. Nah, di mana sekarang, di mana kerja? Saya di Dumai sekarang. Udah kerja belum? Jadi waktu itu banyak yang berduit dikumpulkan oleh uang. Diberikan saya uang waktu itu dapat 1 juta lebih. Tapi udah besar. Saat itu udah besar tuh ya. Iya. Jadi kembali Mak Ketua di masa STM. Iya. Itu pernah ikut tawuran. Tawuran. Iya. Tawuran waktu itu cuman sekali. Anak STM diserang sama STM Muhammadiyah. Oh, STM sama STM. Ya, jadi masalahnya 1 orang. Jadi banyak yang sekolah saya ini agak kecil-kecil badannya. Jadi saya jumpain siapa orangnya. Saya bukan orangnya, saya jumpain. Ketua kelas saya, kepala sekolah saya jumpain dulu. Nah, ini Bapak, saya dari STM mewakili anak-anak STM, kawan-kawan yang dipukul kemarin, sekarang masih terbaring di rumah sakit. Urat matanya ini kena. Jadi bagaimana perhitungan siapa orangnya? Enggak tahu saya. Bapak yang tahu, murid-murid Bapak semua dipanggil lah ke apa? Dapat 2 orang, 3 orang dia kan. Nah, inilah orang-orangnya Pak. Saya pun belum pernah ketemu. Jadi saya di rumah sekolah ini sebagai ketua OSIS, saya bertanggung jawab. Oh gitu ya. Ya. Jadi bagaimana kelanjutannya? Saya mencari jalan damai ini, tolong diperbaiki. Ini rencana besok kami mau menyerang sini Pak, saya tahan. Kalau menyerang nggak, mungkin kewalahan nanti. Ini SMP dia cuma 4 lokal. Kami 24. Loh. Habis nanti semuanya. Nggak cocok lagi ya, Bisa imbang dibakar, ya. Iya, bisa dibakar nanti. Kami dari 1 sampai kelas 3 itu 24 lokal. 4 jurusan. Nah, saya ketuanya di sana. Nanti bagaimana kalau tidak ada tanggapan bagaimana kejadian ini, tidak bisa selesaikan cepatnya. Nah, kalau bisa selesaikan, temui orang tuanya, obati dia. Yeah. Ambil inisiatif kepala sekolah, datang dia, kemudian diobati. Minta maaf, kemudian kepala sekolah koordinasi dengan kepala sekolah STM negeri yaitu Pak Bahyumi namanya. Nah, selesailah permasalahannya. Tak jadilah ya. Tidak ada. Tak jadi. Okay. Nah, itu cuma sekali itu aja. Sebenarnya itu tidak pernah lagi. Oke. Jadi tamat STM tidak ada rencana mau kuliah, Pak Ketuanya? Begini. Begitu setelah tamat STM, saya ketemu saudara saya juga. Saudara itu dulu sama SMP juga, tapi dah macam-macam saudara betul. Dia orang yang sudah bertobat. Masya Allah. Dia masuk aliran Al-Hikmah. Al-Hikmah dulu ada Silamba, Al-Hikmah, Budi Suci, Tapak Suci. Dia Al-Hikmah. Dibawa saya ke perguruan sana. Ini waktu masuk aliran ini harus wajib sholat 5 waktu. Ini posisi tamat STM ya? Masih di terminal. Oh, di terminal ya? Iya. Tapi STM udah selesai. Udah selesai. Jadi ini bawa untuk perguruan itu markasnya kalau nggak salah saya di Panorama yang ada pesawat sekarang itu. Situ rumahnya. Dibawa ke sana, saya ingin tahu apa betul yang dipelajari sama orang ini. Rupanya perguruannya Al-Hikmah itu menjurus kepada Al-Quran dan Sunnah. Persyaratannya pakai Al-Quran masuk, kemudian bersumpah di sana. Saya berjanji dan bersaksi kepada Allah bahwa saya akan melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian Al-Quran saya sedekahkan untuk masjid sama tikar sholat. Semenjak itu mulailah menjadi anggota Al-Hikmah. Itu ada wirid-wiridnya, kalau nggak salah sampai 6 bulan cuman. 6 bulan, udah saya juga pikir bagaimana nih umur bertambah, pekerjaan nggak ada, manalah pekerjaan lebih baik. Jadi selama 6 bulan nggak ada kembali ke terminal, nggak ada? Nggak ada ya? lagi. Emang di situ Iya. stop ya? Ya, setelah itu
barulah saya merantau. Merantau dari Dumai dulu. Saya ke Dumai dulu nikah habis itu. Berarti dari terminal? Iya, tahun 93. Saya nikah 93. Dari terminal balik ke Dumai? Ke Dumai. Kenapa balik ke Dumai saat itu? Ke Dumai karena adik-adik saya sudah nikah semua, dipanggil semua orang tua. Jadi Saya dijodohkan? dua orang yang udah nikah dia, saya dijodohkan. Dijodohkan sama orang Karena tua? namanya kita nih sama orang tua, saya paling takut, apalagi melawan. Oke. Jadi di Dumai dulu itu, pernah waktu bujang dulu, di Dumai 6 bulan, saya dimarahi orang tua. Udah tamat sekolah, ada besar kok di rumah. Saya nggak mau melawan. Itulah awal-awal pertama saya merantau. Tapi nggak mau merantau, ke Batam dulu. Oh, sempat ke Batam? Batam. Sempat di Batam, saya 3 tahun di sana. Banyak perjalanan. Di Batam 3 tahun, sempat saya di sana menjadi, ada uang sedikit, saya ambil taksi. Iya. Saya punya taksi. Orang sulit ngambil taksi. Karena saya dapat taksi sana, saya bawa sendiri, malam, siang suruh orang store. Alhamdulillah dapat duit. Sampai 6 taksi saya. Tahun berapa itu? Itu Batam buka tahun 95, saya 96 sana. 96? Ya, Batam buka 84, saya 96 sana. 96 sana. Setelah perkelahian sama orang Minang sama Flores. Flores? Ya. 96 ya? Ya. Oke. Sampai saya mempunyai 6 taksi berkembang. Saat itu masih lajang? Masih lajang. Masih lajang? Oh, Ya. 96 masih lajang ya? Masih lajang. Bukan 96. 93 habis nikah, Hah? saya pergi ke sana, anak istri saya tinggal sini. Oh, udah nikah ya? Udah nikah. Cuma Baru anak saya istri ditinggal? Tinggal di Dumai, saya mencari penghidupan di Batam dulu. Setelah di Batam sama tahu lah lokasinya, nggak bisa megang duit. Betul. Memang neraka betul sampai ada. Pagi-pagi itu kalau kita minum Heineken 1 pak itu, 1 case. Kemudian Guinness. Seolah kita yang punya dunia ini, uang banyak, mobil 6. Benar. Ke Setoran Singapura lancar kayak ya? pergi kencing aja. Minggu saya ke Singapura, minggu pagi balik lagi. Main aja ke Singapura. Iya, Malaysia, Singapura itu permainan. Thailand, malam-malam kadang-kadang ke Genting Highland Malaysia kan. Iya, Macam pergi dari Dumai ke apa aja. Kerupat? Kerupat jauh lah itu. Oh gitu ya? Orang 1/4 jam sampai. Naik kapal Lee Kuan Yew tuh. 1/4 jam udah nampak tuh airport dari Batam itu. Rokok swasta nggak habis. Nah, itu kalau ke Singapura. Jadi otak nih main semua. Setelah punya taksi banyak uang, saya cari tanah kosong. Saya bikinlah rumah tempat tinggal. Di Batam ya? Ya, maksud saya itu untuk teman-teman yang menganggur sinilah tidurnya. Iya. Base camp lah ya? Ya, berikan beras 1 karung, bermi 3 dus. Kita masak lain. Ini cabai giling, makanlah. Banyak tinggal tempat saya itu, sampai 20 orang. Mana mau tinggal lagi? Banyak perantau-perantau datang banyak untuk mencari pekerja waktu itu. Iya. Untunglah saya itu ada mobil. Jadi sekarang ini mobil kita anggap mobil klien. Klien ngerti gantian, yang penting setoran ada, jaga mobil ini. Iyalah bang. Alhamdulillah selamat semuanya. Kalian tidak boleh seperti ini. Kalian harus punya mobil sendiri. Kumpulkan uang. Nanti kalian ambil sendiri, ambil untung sendiri. Itu. Akhirnya jadi semuanya. Membangun ya, membangun sama kawan-kawan ya? Satu saya balik lagi ke Batam, ke Dumai. Ke Dumai. Kenapa ninggalin Batam? Padahal kan udah sukses saat itu. Sukses, tapi tidak kenal dengan Allah. Oh. Hidup ini seolah kita punya. Iya, sombong gitu jadinya. Hari-hari maksiat. Minum, mabuk. Itu dilakukan terus ya? Cewek kiri kanan ini. Uang banyak, macam mana? Awak ganteng. Ya. Awak binaraga kan? Iya. Awak dulu binaraga, paten. Baju kalau nggak ketat nggak jadi. Oh gitu ya? Jam di sini, jam Mido. Cincin berlian kiri kanan, demen. Ikatnya emas 22. Oh gaya lah saat itu ya? Bukan main. Satu istilah orang kalau satu petaka itu bisa puluhan juta. Iya, sahabat Celana agak tuh wall, ikat pinggangnya Etiegner. Udah saya rasakan semua itu. Kacamata tuh yang berlabel semua tuh, emas 18. Waktu itu Zippo, saya bukan Zippo, yang emas 18 tuh, ting, apinya kecil biru. Iya. Jadi kadang saya renung, apalah arti hidup semuanya, apalah tujuan hidup ini. Balik uang udah saya kumpulkan, itu seksi saya kasih kawan semuanya. Pulangkan apanya, saya kasih sama yang punya, kamu gantikan taksi. Saya mau pulang ke Dumai jumpa istri saya. Oh berarti dari Batam memang pulang habis ya? Iya, pulang habis jumpa istri, anak istri. Oke. Di sini lagi lebih parah daripada Batam. Adik saya sama abang saya itu pengusaha sini. Itu ngirim bawang putih ekspor ke Malaysia, Singapura, dari Muang Thai. Ikut lagi bergabung. Saat ini gabung sama adik-adik. Kapal masuk 5 kapal 1 hari. Bawang merah. Bawa bawang ya? Bawang. Bawang ini sampai Dumai mau dibawa kemana nih, Mak? Jakarta, ekspedisi. Oke. Palembang. Oke. Bukit Tinggi, Padang. Udah ada channel semua. Supply ya? Sampai Pasar Induk Jakarta. Saya bagian ekspedisinya.
untuk telepon mobil. Jadi nanti bagaimana upahnya? Kalau ke Jakarta saya dapat 500 satu mobil. Satu mobil. Kalau jarak Padang itu 200. Satu hari jalan 20. Masya Allah. Saya main telepon aja waktu itu HP masih 305 apa namanya itu? 3310. Iya 310. Itu baru HP keluar. Saya udah punya HP itu. Jadi itu punya HP itu luar biasa, macam bos besar itu. Iya. Belum ada orang punya HP. Kartu aja dulu 250.000 ya, harga kartunya saja. Itulah pertama itu. Penghasilan saya satu hari berapa? 5 juta. Saat itu ya. Emas baru 60. Bayangkanlah berapa emas saya beli satu hari. Tapi karena syukur itu tidak ada sama Allah, uang itu tidak pernah cukup. Itu BS Bundaran itu kalau saya masuk itu tempat itu tutup satu untuk saya aja. Iya. Bayangkanlah. Gitu dulu ya. Kan malu saya ceritakan ini kan, tapi bagaimana itulah masa lalu. Iya. Semua manusia ini punya masa lalu. Tapi alhamdulillah Allah memberikan hidayah. Kan itu. Jadi orang yang terbaik itu bukanlah orang yang tidak pernah bersalah, yang tidak berdosa atau tidak bersalah. Karena semua manusia itu punya kesalahan. Punya dosa juga. Punya masa lalu. Orang yang baik itu adalah orang-orang yang tobat daripada kesalahan, lalu dia mengakui kemudian dia bertobat. Ulang lagi, tobat lagi. Sehingga kesalahan yang kecil pun dia lakukan, dia sempat menangis, dia tidak mau melakukan hal yang salah lagi. Kenapa? Karena sudah mengetahui. Apa sebabnya? Karena pergaulan itu juga. Dan itu glamor hidupnya dari Batam. Oh iya. Ke Dumai ternyata lebih glamor lagi. Glamor lagi, karena uang udah banyak. Sempat ke Thailand, ke Malaysia, getting ulang lagi. Itu dusta udah banyak. Masya Allah. Penting belanja orang rumah itu cukup. Kemudian saya nikah lagi. Maksudnya? Nikah lagi, saya bini 2. Oh la ilaha illallah. Di Dumai juga? Iya, di Jakarta saya nikah. Oh di Jakarta. Ya. Memang kalau laki-laki. Inilah si Andre inilah udah almarhum. Iya. Itu saya meninggalkan anak saya itu 13 tahun. Yang sekarang istri Rusdi ini. Dari istri pertama? Ya, 13 tahun. 13 tahun. Memang laki-laki kalau udah berduit nikah lagi dia ya. Tapi itulah skenario Allah. Saya lari ke Jakarta. Disitulah mendapat hidayah. Oh gitu. Pulang mabuk dibawa sama kiai. Mau pulang kemana nak? Tidak tahu pak. Ayo pulang ke tempat saya. Dibawalah saya ke pondok pesantren Darun Najah. Tahun berapa tuh pak? Itu waktu itu tahun 98. Tahun 98. Berarti Jakarta lagi habis rusuh tuh ya? Tahun 99. Setelah rusuh. Setelah rusuh ya? Baru saya masuk. Tapi puing-puingnya masih ada. Nah, bau-baunya masih ada. Belum pertengahan 98 itu. Jadi pertengahan 99. Oke, jadi orang rumah ditinggalkan sama anak-anak di Dumai. Karena ada masalah di sini. Ada masalah. Ya, udah macam mana udah stres menghadapi Dumai ini, memang dunia manusia iblis Dumai. Betul saat itu ya. Nah, saya tinggalkanlah. Saya berarti dari sini ada masalah. Lari. Ya, Jakarta. Jadi masalah. Terus nikahnya di Jakarta. Jakarta nikah lagi. Ya. Tanpa sepengetahuan istri pertama. Ya. Jadi waktu itu dibawa Pak Kiai tadi, disitulah saya mulai tahu belajar agama. Itu dalam keadaan mabuk. Iya. Itu kita dimuntahkan sampai bersih pikiran, kasih minum air panas, kemudian dikasih baju jubah, disuruh sholat semampunya apa yang tahu. Kemudian saya suruh tidur, subuh dibangunkan, sholat subuh berjamaah. Besok udah cerah barulah dikasih pengarahan agama. Tanya asal usul, di mana tinggal, kenapa sampai seperti ini. Saya ceritakan semuanya, kisah-kisah dari rumah saya sampai ke sini. Nah, jadi mau kamu saya jadikan anak angkat saya. Alhamdulillah, syukur Pak Kiai. Jadi semenjak itu program saya rapat, tidur cuma 3 jam satu hari. Saya lupakan dunia. Istri yang kedua posisi gimana saat itu? Waktu itu belum nikah lagi. Belum nikah lagi. Belum nikah, masih belajar. Artinya itu masih scoring dari Dumai ya? Ya, belum nikah lagi. Begitu saya dapat ilmu agama, itu hari-hari programnya itu yang jelas sholat ya, setiap sholat kemudian baca kitab. Itu hafalan. Yang pertama disuruh membaca Al-Fatihah. Orang baca Al-Fatihah itu semuanya bisa. Tapi bagaimana Al-Fatihah itu bisa diterima Allah itu tidak gampang. Oh, itu dia. Itu 3 bulan baru selesai. Untuk Al-Fatihah saja. Yang kedua minum orang kebiasaan kan tangan kiri. Ya. Bagaimana bisa minum di tangan kanan? Ya. Karena yang makan kebiasaan makan minum tangan kiri itu adalah setan, iblis. Jadi untuk memindahkan air minum dari tangan kiri ke kanan itu 3 bulan juga. Begitulah. Iya. Panjang kemudian, prosesnya ya. Pak Kiai ini kalau nggak salah menunjukkan ayat dalam surat Yasin ayat 77. Apa kata beliau? Baca surat Yasin 77 itu.
Aku ciptakan engkau dari setetes air mani yang hina. Kenapa kau menjadi penantang yang nyata hari ini? Itu yang membuat saya meraung menangis. Oh, memang itu ya ayat itu ya. Dalam surat Yasin, lihatlah. Dalam ayat 77. Aku ciptakan engkau dari setetes air mani yang hina. Sekarang kau menjadi penantang yang nyata. Dulu ketika roh aku tiupkan ke dalam tubuhmu, engkau berjanji kepada aku. Rohnya berjanji kepada Allah. Alastu birabbikum. Engkau harus mengakui aku ini adalah Allah Tuhanmu. Ya kan? Itu perjanjian kita dalam roh. Dalam surah Al-A'raf kalau nggak salah 176 baca di sana. Alastu birabbikum. Aku ini adalah Tuhanmu. Itu roh baru ditiupkan, ditiupkan kepada kita waktu kita dalam kandungan 4 bulan. 4 bulan tuh Iya, ya? 4 bulan ditiupkan roh. Makanya bergerak bayi itu, kena ada roh sudah ditiupkan. Itu perjanjian kita dengan Allah. Kemudian apa jawab kita? Bala, benar, betul ya Allah, sahidna. Engkau adalah Tuhanku. Itu perjanjian kita. Makanya ada orang sudah dewasa mengingkari Allah ini. Dalam surah Yasin itu, aku jadikan engkau setetes air mani yang hina. Sekarang engkau menjadi penantang yang nyata. Lalu katalah apa? Kata, silakan. Buatlah apa sesuka hatimu di muka bumi ini. Tapi ingat, kau akan mati. Aku akan minta segala apa yang kau perbuat di atas dunia ini. Itu yang membuat saya jantungan. Menggigil seluruh badan ini. Kejadiannya malam apa siang itu? Oh, malam, subuh, setelah subuh. Setelah Dia memberikan subuh. dulu bayan namanya. Kalau sekarang ini namanya tausiah. Oh siang. Kalau istilah Pak Kiai itu bayan. Jadi perut saya ini kenyang, tidak bisa makan. Mendengar ayat-ayat, mengingat dosa-dosa yang telah saya lakukan. Masya Allah. Saya bertanya kepada Kiai, apakah dosa ini saya bisa diampuni Allah? Ini dosa saya. Ampun Allah lebih besar daripada murkanya. Kalau murka Allah lebih besar daripada ampunannya, siapa yang berbuat dosa di muka bumi ini tidak ada lagi yang hidup, mati semuanya. Allah gantikan dengan makhluk yang baru. Makhluk yang baru. Makanya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih 70 kali lipat dari kasihnya orang tua kepada seorang anak. Itu kasih Allah. Jadi disitulah titik balik ya. Titik balik. Itu mulai bergetar badan. Saya lupakan dunia. Saat itu. Selama 4 tahun. Saya tidak ingat anak, saya tidak ingat istri lagi. Selama Sana 4 lengkap, tahun? iya. Di sana lengkap makan minum saya. Oke, berarti memang hanya fokus belajar. Iya. Oke. Udah selesai 4 tahun saya belajar, udah dapat ilmu agama. Saya tutur kata pun udah tidak sembarangan. Iya, iya. Berbuat tidak sembarangan, apalagi berbuat, tutur kata saya nggak mau lagi. Udah dijaga ya Nah, semuanya. waktu itu saya hafal dalam surat An-Nisa ayat pertama. Apa kata Allah di sana? Aku mengawasi dan menjagamu. Ya ayyuhallazina amanu, apa itu? Oh, apa nama itu? Tapi itulah artinya, lupa saya ayatnya. Aku selalu menjaga dan mengawasimu. Jadi kita ini jaga dan diawasi 24 jam. Ya. Kemudian dalam surah An-Sar ayat pertama, ya innallaha kabirum bima ta'malun. Aku melihat apa-apa yang kalian kerjakan. Inilah yang membuat hati ini enak beribadah. Kenapa? Kita dipandang. Ada kamera Allah 24 jam yang melihat kita, yang memandang kita. Pertanyaannya, ya, kenapa kita tidak mau sholat, tidak mau berbuat baik setiap saat? Ya. Karena perbuatan baik dan perbuatan buruk itu kembali kepada diri kita sendiri. Saya bertanya pada diri saya tidak sanggup masuk dalam neraka, tidak sanggup saya. Neraka yang meninggalkan sholat aja nggak sanggup, itu neraka paling rendah itu, neraka sakar, nggak sanggup saya. Neraka sakar itu satu batu yang jatuh, kalau bocor jatuh ke dunia ini, hangus semua dunia ini. Bagaimana kita badan? Itu diceritakan dalam Al-Quran. Itu yang membuat saya takut. Akhirnya saya lupakan dunia, saya fokus belajar agama sampai 4 tahun. Oke, 4 tahun. Jadi selama belajar agama, apa aja dipelajari? Dan bagaimana proses belajarnya situ, Pak? Itu yang pertama, membacakan juz amma. Juz amma, Dasar dulu. Dari Al-Fatihah juz amma sampai apa semuanya, baru meningkat ke ayat Al-Quran. Itu pelajaran di sana. Kemudian belajar ada adab. Adab masuk masjid, adab keluar masjid, adab masuk WC, adab masuk keluar WC. Makanya guru saya mengatakan itu, hidup ini adalah ibadah. 24 jam rotasi waktu yang diberikan Allah kepada kita, itu ibadah. Keluar dari rumah, ada doanya. Naik motor, ada doanya. Semua ada doa. Semua makan minum, ya. Mau tidur pun ada doanya. Apa yang kita katakan, bahkan ke tempat yang paling busuk pun, kotor pun ada doa. Ada doanya. Tidak ada dalam Islam itu yang tidak ada doanya. Makanya hidup dalam Islam itu adalah ibadah. Dalilnya mana?
Az-Zariyat 56. Ya kan? Wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Oke. Itu kuncinya, dalilnya itu. Jadi setiap saya membicarakan menasihati orang, saudara, yaitu harus ada dalilnya. Nanti orang bilang, pandai-pandai dia itu ngomong. Enggak, harus ada dalilnya. Dari Al-Quran dan Sunnah. Sunnah adalah perkataan Nabi, Al-Quran adalah perkataan Allah. Jadi selama 4 tahun lah ya, 4 udah kayak pondok pesantren juga itu ya. Luar biasa. Senang hati, itulah paling kaya. Mudah-mudahan kalau Allah matikan saya, alhamdulillah. Dosa saya sudah diampuni Allah. Masya Allah. Tapi kalau kemarin-kemarin saya dimatikan, ya Allah di mana? Mau ditaruh? Bayangkanlah. Berangkai kosong. Berangkai kosong istilah orang awak itu kan. Karena kita jauh daripada Allah. Tidak ada takarab ilallah itu tidak ada. Iya. 4 tahun di sana. 4 tahun. Kemudian baru saya keluar dari pesantren. Selama 4 tahun tidak ada komunikasi sama keluarga? Tidak pernah saya beritahu. Saya tidak punya HP. Bagaimana komunikasi? Berarti Uang pun tak ada. Memang tertutup lah dunia saat itu ya? Saya nggak keluar dari pagar, kecuali diperintahkan. Fokus untuk belajar Saya muter di lokasi aja. Terus apa yang membuat saya itu ini masih panjang. Kemudian saya dimasukkan sekolahan lagi di atas pendidikan SMA. Ada setaranya. Ada kuliahnya? Ada kuliahnya. Keluar saya 3 tahun. Disitulah dapat saya menggelar SM. Sarjana Manajemen. Oke. Karena saya orangnya hobi dagang. Iya. Ya, saya dagang saya. Di usia berapa itu, Mak? Itu setelah 4 tahun di sana. Usia itu berapa umur? Waktu itu 26. Umur 26. Enggak, 24. Umur 24 itu. 24 ya. Keluar dari sana umur 24 ya. 24. Jadi setelah itu saya keluar, karena sudah ada ilmu, pergilah kemana aja. Dari masalah kata pakai, ilmu sudah ada. Hubungan yang penting, jaga sholat 5 waktu. Ini kuncinya. Artinya ketika keluar dari sana itu udah berubah ya? Attitude-nya udah berubah ya? Berubah. Oke. Saya kemana-mana pakai peci, tidak pernah lagi buka rambut. Iya. Peci ini buat saya sebagai takut bahwa Allah ada dalam ini. Iya. Takut saya. Jadi pergilah di Terminal Lebak Bulus namanya. Oh, kembali ke terminal lagi? Iya, jumpain kawan. Oke. Dengan ceritanya ada di Terminal Lebak Bulus banyak orang awak. Gitu. Iya. Kebetulan ketemulah kawan-kawan, tapi bukan akrab, sekedar orang kampung aja kan. Kebetulan saya bisa bawa mobil, skill saya kan. Saya punya ada mobil juga dulu sini kan, udah saya jual. Itulah untuk cari makan saya. Bawalah mobil C14 Lebak Bulus Cilduk, masih ingat itu. Itu paling gampang cari uang, 200 1 hari. Sampai sehari, 2 hari aja lah. Sisanya 3 hari kasih tembakan orang setoran sama minyak. Enak nyari uangnya itu. Setelah itu saya mau pengen ningkat lagi, naik lagi saya Metro Mini. Itu lebih paten lagi. Jadi kembali ke terminal akhirnya bawa Metro Mini ya? Kedua ya? Mini, ya. Jadi ingin peningkatan rezeki. Oke. Ternyata di situ rezekinya meningkat tapi risikonya pun meningkat. Kenapa? Karena mobil sana mobil tua-tua. Oh gitu ya. Di rem sini berhentinya di ujung sana. Ada juga mobil yang bagus, tapi gelantung ini nggak tahan. Itu yang paling parahnya kalau kita ada pertandingan bola di Lebak Bulus, itu Persija lawan Medan, itu jangan cerita lagi. Setiap ada pertandingan itu mobil berhenti, nggak narik dia. Saya waktu itu nggak tahu. Penuh mobil saya untuk anak-anak pertandingan untuk ngantar ke Lebak Bulus. Sampai di atap, sampai penuh. Penuh ya? 1.000 perak pun tak dapat. Tak dibayarnya. Masya Allah. Risiko tinggi, mobil miring gitu. Cuman nggak tahu, barulah pulang saya setoran kurang, minyak habis. Lain kali kalau ada pertandingan langsung pulang aja ke pool. Itu store biasanya separuh katanya. Begini kan rugi kamu kan ya udahlah. Iya. Tapi namanya orang nggak tahu, yang punya mobil pun baik, tetap dikasih uang belanja kita. Jadi saat itu tak ada kawan-kawan yang ngasih tahu? Nggak ada. Nggak usah nambang gitu, nggak ada? Nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu karena kita orang baru gitu kan, karena keakraban kurang. Cuman kena dipakai saya itu, kena setoran bagus, mobil bagus, karena saya orang otomotif, perbaiki mobil bisa. Akhirnya saya dapat mobil yang bagus dikasihkan bos. Itu enak. Semenjak itulah enak. Akhirnya itu semenjak itu udah dapat mobil. Saya pikir-pikir ibadah pun telat-telat. Oh, gitu. Pak mobil ibadah telat. Ini orang azan kita di jalan, macam mana? Iya. Ini padahal guru saya bilang jangan gara-gara dunia kau lupa akhirat. Oke. Jangan kau meninggalkan Allah karena sesuatu. Lebih baik kau tinggalkan sesuatu karena Allah.
Oke. Allah akan ganti nanti 10 kali lipat. Ini dalilnya dalam hadis Bukhari Muslim. Saya baca situ. Jangan kehilangan sesuatu kamu karena Allah. Lebih baik kamu kehilangan Allah karena sesuatu kamu kehilangan Allah. Lebih baik kamu kehilangan sesuatu tapi jangan kehilangan Allah. Allah. Ya, begitu. Jadi dikisahkan lagi kata guru saya itu apa katanya hidup ini adalah kita sebagai tamu. Kita di dunia ini tamu. Iya. Namanya tamu wajib pulang. Apa yang kita punya itu adalah pinjaman. Iya, iya. Pinjaman wajib dipulangkan. Kembalikan. Itu nggak bisa enggak. Ah itu. Namanya tamu kadang-kadang manusia ini nggak sadar. Udah sindir sama yang punya rumah. Tapi tetap aja bertahan di rumah. Nggak mau mendengarkan. Apa sindirannya? Uban udah tumbuh. Badan udah sakit-sakit. Itu sindiran daripada Allah. Pertanda umur kita sudah dekat. Tapi masih banyak yang tidak sadar. Kenapa mereka tidak sadar? Karena mereka jauh daripada orang-orang yang baik, jauh daripada mereka orang-orang yang beriman. Karena kata Rasulullah, baiknya seseorang itu tergantung agama temannya. Oh gitu. Agama temannya, dengan siapa dia bergaul. Kalau dia bergaul dengan tukang minyak wangi, dia akan dapat baunya sedikit. Wanginya ya. Bergaul dengan tukang las atau pandai besi, dia akan dapat asapnya pedih matanya. Iya, iya. Ah itu kata Rasulullah. Jadi baik buruk manusia itu tergantung dengan agama temannya. Kalau agama temannya baik, pasti diajaknya baik. Kalau agama temannya buruk, tukang judi, tukang minum, pasti diajaknya. Kita akan jadi peminum dan akan jadi tukang judi. Jadi selama bawa Metro Mini, sering baik. tinggal sholat ya? Tinggal. Tetap sholat, tapi udah telat-telat. Telat. Sholat asar itu kadang-kadang udah jam 3, setengah 4. Udah mau masuk lagi, udah ngaji, baru asar, baru udah mau ngaji lagi maghrib. Jam 5, setengah 6 sholat asar itu kan. Nah, kan parah, sementara kita tahu. Akhirnya gimana? Akhirnya saya berhenti buat Metro Mini. Oke. Berhenti saya buat Metro Mini, kerjalah saya di warung nasi. Nama warung nasinya Simpang Raya. Rumah makan terkenal waktu itu di Harmoni Kota, dikelilingnya kementerian semua. Dekat dengan gedung istana. Itu ramai orang elit semua makan pakai dasi. Kerja di sana, bagian bantu-bantu tukang masak. Makanya saya bisa masak. Itu di sana risiko jadi maki-maki lagi. Ya salah inilah itu, namanya kita cari kepintaran, kepandaian, apa-apa silakan. Tetap kita tanda, jangan sekali emosi. Nah, kita lakukan ini sampai kita bisa tekun kita kan. Awak cari ilmu ya. Sampai saya bisa. Akhirnya saya baru udah dapat pengalaman, keluar dapat modal sedikit. Itu baru saya nikah. Karena saya pulang ke rumah tidak bisa ada kasus. Iya, iya. Ini kasusnya pun nggak bisa saya ceritakan hari ini. Oh, jangan. Nggak usah. Jadi saya nikah sama janda orang kaya. Punya showroom dia. Kenal di mana? Di Jakarta. Iya, kenalnya di mana? Dia rupanya tanya, ini mau kemana dek? Iya. Udah aku orang awak, bahasa awak aja lah. Kan nih kok. Iya. Mau pulang kemana? Kecil tuh. Jadi saya tanya, suami mana? Saya udah pisah sama suami. Suami ini punya showroom mobil. 15 tahun nikah nggak punya anak. Dia gitu. Tinggalkan suaminya. Oh gitu. Jadi dek, kalau pulang kita namanya janda, kita kemana-mana, apalah kata orang. Carilah penggantinya, carikanlah bang. Ayolah saya carikan. Saya bawa lah pulang dia pakai mobil kawan numpang kan, sampai di rumah tempat saya tinggal, mana orangnya bang? Ya inilah orangnya, apalagi. Ngucap dia, yang benar lah bang, iya kan? Semangat dia kan? Mana lah, awak dari dulu memang suka bersih, penampilan tuh baju nggak digosok nggak bisa. Walaupun tinggal sendiri, itu saya kalau di rumah tinggal itu, rumah itu walaupun kasur satu wangi semua itu, parfumnya, Rexonanya, anduknya, pakaiannya lengkap semua saya. Saya memang suka wangi-wangi. Pakaian kalau nggak digosok, kalau nggak disetrika nggak saya pakai. Oke. Sampai hari ini. Iya. Jadi itulah saya dibawa saya ke rumah kan. Ini rumah bersih macam ada punya istri, tidak ada. Ini udah kebiasaan saya. Tapi kita buka pintu ya, malu sama tetangga. Nah, kita ada adab, buka aja pintu, duduk kita di luar aja ada kursi. Kita kalah sama tetangga kan. Nah, itulah dia ini segala macam. Ya kalau bisa, insyaallah dia jodoh saya. Jadi saya kerja pun ada yang nyuci baju, ada yang masakan. Jadi capek pulang tuh udah capek makan nasi warung. Iya. Pingin makan nasi di rumah. Nikahlah kami ke kampung dia. Di? Saya minta Jakarta, jadi kampung Payakumbuh. Oh, orang awak. Orang awak. Rupanya pamannya tidak ada yang kenal. Orang Bagak di Payakumbuh. Tidak ada yang ditakuti, orang pembunuh bayaran. Namanya Buyung Rimbo. Buyung Rimbo. Ya, udah 7 orang dibunuh. Pamannya dia. Ya. Jadi dia bilang sama saya, jaga adik saya ini baik-baik. Insya Allah, saya tujuan baik. Kalau nggak baik, saya tidak kampung.
nikahlah kami di kampung. Di kampung tuh ada lagi cobaannya. Cobaannya apa? Waktu kita ijab kabul, kita itu namanya di kampung itu banyak orang ini, apa namanya itu? Dukun. Lidah kita ini dikunci, mengucapkan ijab kabulnya susah kita. Masya Allah. Saya tetap istighfar, saya beruduk, saya kan istighfar, saya Pak, tolong perbaiki kakinya Pak. Barulah saya bisa mengucapkan. Nah itu tuh cobaannya. Jadi orang kampung banyak nggak menerima. Kenapa nggak ada surat cerai? Bagaimana surat cerai? Istri saya masih belum saya cerai. Kemana ada surat apa? Surat kuningnya. Jadi saya bilang begini, kalau kami di sini nggak bisa nikah, nggak ada masalah. Kami nikah Jakarta. Di Jakarta bahkan kami dinikahkan, dikasih lagi surat nikah, dikasih uang, dikasih baju pengantin. Ada nikah massal namanya di Jakarta itu. Nah, nggak jadi masalah. Kami pulang kampung ini karena menghargai keluarga perempuan. Nah, sekarang dipersulit nggak jadi masalah. Saya balik lagi ke Jakarta. Akhirnya dinikahkan kami. Balik ke Jakarta. Udah tenang kami. Itu belum berhenti ujian. Semakin baik kita semakin banyak ujian. Semakin taat kita kepada Allah semakin diuji oleh Allah. Maka dalam Al-Quran mengatakan, jangan pernah kau mengaku beriman sebelum aku uji. Nah, ujian. Kalau untuk orang beriman ujian. Makanya ada orang tak beriman, dia diuji. Dari mana diuji? Sekolah hendak beriman hendak. Itu azab namanya. Oh iya ya. Dia ada 3 macam, ujian, azab, teguran. Tegurannya orang kadang sholat, kadang enggak ya. Kemudian dia sakit atau tabrakan. Itu teguran namanya agar dia kembali kepada Allah. Tapi dia kalau nggak pernah sholat, nggak pernah kenal dengan Allah, dapat musibah dia. Itu musibah namanya. Itu peskot. Nanti Allah sempurnakan di akhirat, di neraka. Kalau bagi orang beriman ujian. Nah dia diuji. Itu biasa ketawa aja dia. Karena semua baik buruk itu datangnya dari Allah. Itulah buat ketenangan jiwa itu. Setelah itu, inilah anak pertama saya hamil. Itu dikirat meninggal dia. Kandungannya lemah. Yang istri kedua tadi itu? Ya. Kemudian 6 bulan kemudian hamil lagi. Inilah si Andre ini anaknya. Yang ganteng di kedai ini. Yang seperti Ridho Roma ini. Si Andre anak dari istri kedua. Itu. Iya. Itu lahir nggak sembarang, itu sesar tuh di harapan kita. 15 juta. Mana mau cari uang supir mobil 15 juta? Bayangkanlah. Saya ke rumah sakit harapan kita menangis ya. Ini jelas operasi dok, nanti bagaimana biayanya. Untung ada tetangga, apa katanya, udah mau pulang nih, kenapa belum pulang? Ya inilah biaya belum ada. Suaminya kerja minyak di perkapalan, pulang 6 bulan sekali. Ini ada uang 100 juta, pakailah berapa perlunya. Dia cuma 15 juta, kemudian saya pakailah uang itu 20, isi kantong lah 5 juta kan. Bawalah pulang pakai taksi, selamat alhamdulillah sampai di rumah. Cari pembantu untuk masak, cuci, saya kerja paginya kan. Uang ada 5 juta ini. Tapi alhamdulillah ya, namanya kita rezeki. Ada aja rezeki saya itu. Gampang untuk mulangkan. Alhamdulillah sebelum suaminya pulang itu utang udah lunas. Yang 20 juta itu ya? Tapi bagaimana setelah itu banjir? Banjir tahun 2000 di Jakarta itu. Ini orang tinggal di komplek Cilduk. Saya menyelamatkan anaknya 5 orang, saya bawa ke rumah saya. Saya tinggi di atas di kampung. Suaminya masih di laut. Itulah yang tidak bisa dilupakan sampai Ahsan ini. Kemarin dia datang dicari saya kedai di komplek Pertamina, anaknya ada. Pernah menyelamatkan. Peluknya saya menangis dia. Udah lama nggak ketemu. Itulah kisahnya itu. Jadi yang kedua 3 tahun kemudian lahirlah anak saya lagi. Sekarang di Padang Panjang yang sekolah, yang udah lulus tamat, ini mungkin habis puasa mau datang ke Dumai. Jadi gabung sini semuanya. Ya, dari istri pertama 1 pasang, istri kedua 2 pasang. Satu pasang, jadi 2 pasang, 2 laki-laki, 2 perempuan. Alhamdulillah ganteng-ganteng, cantik-cantik semuanya. Iya. Jadi di Jakarta berapa lama kemarin Pak Ketua? 13 tahun. 13 tahun. 2012 saya baru sini. Selama 13 tahun tidak ada ngabarin ke istri pertama ya? Tidak ada, cuma saya ngirim uang 500 saja. Sekali? Iya, sekali cuma? Zalim dia. Zalim ya? Karena saya di sana banyak ujian. Tapi bagaimana saya pulang ke sini, istri saya ini meninggal. Sakitnya banyak, ginjal, lambung. Yang istri kedua tadi? Iya, meninggal dia. 2011, 2012 saya kesini. Tahu istri saya ini belum nikah. Kami tidak ada klien, tidak ada berantem. Saya meninggalkan Dumai ini otomatis untuk ingin hijrah aja. Iya. Alhamdulillah Allah kabulkan. Iya. Jadi itu semuanya skenario Allah. Jadi balik ke Dumai setelah istri kedua meninggal? Iya. Saya minta maaf, sujud di kakinya. Kaki istri? Yang ketua ini, kalau dia tidak maafkan kesalahan saya selama 13 tahun, bagaimana lahir batin tidak ada saya? Iya.
Itu berat dosa itu. Apa tanggapan anak-anak ketika Oh, saat itu? diusir saya. Masya Allah, iya ya? Diusir sambil dia rindu sebenarnya. Iya, tapi kesal Rindu. gitu kan? Tapi sakit hati. Orang lihat gonceng ke pelabuhan pakai Honda, ayah awak tak ada katanya. Aku menangis mendengar diusirnya. Tapi tidak apa-apalah, yang penting kita dulu. Anak itu gampang, anak kita cantik, bagaimana nanti di nikah kalau kau punya bapak tiri macam mana nanti. Itu pun setelah istiqorah aku baru bisa. Setelah istiqorah minta dulu kepada Allah, Allah kabulkan. Oh dunia stajib laku, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan permintaanmu. Doa aku malam setelah istiqorah aku, setelah tahajud duha aku minta, ya Allah, pertemukan kembali kami ya Allah. Anakku ada 2 yang harus kubiayai ya Allah. Allah pertemukan. Besok datang ke rumahnya, assalamualaikum. Dia pun menangis, dia peluknya aku kan, minta maaf. Jadi harus nikah kami tanyakan ke kantor keuangan, tidak perlu. Kalian kan tidak ada mengajukan surat cerai ke pengadilan agama, tidak ada. Kalau nggak ada, kalian masih sah. Dan Jadi talak pun tak ada jatuh ada. kan? Dia kalau mengajukan kemudian dikabulkan, keluar surat kuning itu sah. Sah ya. Ini tidak ada, dia mengadukan tidak ada segala macam tidak ada, ya udah. Berdoa kita ketik lah jadi. Iya. Doalah. Istri pertama termasuk sabar ya? Bukan main. Bukan main ya? Tidak ada sebagus itu manusia lagi. Iya. Jadi anak ini gadis semua bukan main. Dijaga dia tamat anak SMA, aku pergi dia TK atau udah pula tamat SMA. Kira itu nggak berapa tahun. TK 6 tahun, SMP 3, SMA 3. 12 tahun. SD 6, 9, SMA 3. 12 tahun. Yang kecil ini belum sekolah lagi, tamat sini SMP. Aku datang ke sini, tanyakanlah. Waktu itu dia minta apa-apa tidak ada. Aku belikanlah BlackBerry, kebetulan ada uang kan. Iya, zaman Jadi itu kalian mau ya? sekolah kemana? Saya mau kuliah, dia ini nadanya tak bagus. Tapi nggak malah dia anak kita. Kan? Ya, Wajar, kan? Iya. wajar saja. Oke. Jadi saya masukkan dia STT, kuliah. Oh, di Dumai. Ya, Oke. yang laki-laki saya masukkan STM. Saya jumpain kepala sekolahnya. Ini pandai saya ngomong. Pokoknya lihat nomor ujian kau besok. Kau lulus STM. Yang perempuan pun lulus. Saya biayai sampai dia wisuda, nikah. Setelah itu yang laki-laki ini tamat sekolah STM mau cari kerja. Masuk ijazah belum diambil nih, baru sebulan tamat, melamarlah PLN. PLN macam mana nih ya, orang ngasih uang 50 juta, 30 juta, nyogoknya, enggak bisa. Daripada kau nyogok, ada uang lebih baik kau jualan. Ar-rasi wal murtasi finnar. Barang siapa yang menyogok untuk memberikan rezeki, berarti kau rezekinya yakin bahwa Allah memberikan. Masuk neraka kita. Kau tahajud kau malam, minta kepada Allah. Hati-hati manusia itu dalam genggaman Allah. Tak kuliah tahajud dia malam itu. Besok keluar nomornya. Masuk PLN. Allah Akbar. Keluar nomornya, lulus dia. Akhirnya dia interview ke Pekanbaru. Kau kalau interview jujur, apa yang kau tahu, jangan kau tambah, jangan kau kurangi. Yang interview orang Dumai pula. Lulus dia interview. Ke Padang, pendidikan, dibotakkan rambut. Yang didik tentara, 15 orang, cuma dia 2 orang yang lulus. Dia 1. Keluar SK-nya Tanjung Pinang di PLN sampai hari ini. Itu anak yang tua ya? Iya. Yang nomor 2. Nomor 2 ya? Oh, itu bukan main baik, tidak pernah melawan. Oke. Paling baik anak itu. Apa yang dikatakan, tidak pernah melawan, tidak pernah menjawab. Oke, itu anak dari istri pertama. Ya. Istri kedua, anak dari istri kedua gimana? Anak istri kedua kan dibawa ke Dumai kan? Bawa ke Dumai. 1 masuk ke pondok pesantren, 1 pamannya minta di Padang Panjang. Apa katanya, ini pengganti adik saya, biarlah saya nyekolahkannya. Dari SD sampai SMA dia nyekolahkan. Ini mulai barang mau datang. Saya tetap ngirim biaya tiap bulan. Padang lihat kangen, karena ada HP kan tiap hari. Biaya tetap. Minimal 500 bulan tetap saya kasih. Tetap dikirimin ya. Support terus, ajari terus agama. Alhamdulillah selamat sampai hari ini. Dan saat itu istri pertama terima ya kalau udah pulang-pulang udah bawa anak 2 lagi ya. Terima, nggak ada masalah. Karena agama udah ada di situ. Kalau sudah ada agama udah masuk ke rumah aman semuanya. Enak ya? Enak. Betul. Dia menerima. Dia tidak ada lagi sentimen sakit hati ini, tidak ada lagi. Tergantung kita kepala rumah tangga kan. Dimasukkan. Jadi setelah di Dumai apa kegiatan lagi Mak Ketua? Kegiatan waktu itu setelah di Dumai Gantino. Ingat Gantino di sebelah Lego gini? Ya. Itu orangnya bangkrut. Saya nggak punya uang itu, udah habis uang dah. Jadi lengkap semua, tinggal jualan, uang nggak ada. Jadi Pak Linje itu bilang ada uang 1 juta, pakailah jualan situ. Uang 1 juta? Ya untuk dia pulang kampung. Iya. Pakailah, sewanya 3 juta sebulannya, kirimannya tiap bulannya. Yalah pulang dia, jualan lewat situ kan, bersih-bersihkan. Bisa masak. Masalah bubur, lontong. Pas sore itu ada orang pesan lontong dari STM, 200 bungkus. Ada aja. Kali 8.000, 1.600.000, Allah Akbar.
belilah nangka lagi ke pasar sore itu kan, masak sudah tuh, ramai lah, jual beli 2 juta, 3 juta satu hari. Datanglah sentimen, kan sebelahnya Gentino juga, Gentino baru. Itu udah mulai. Dia kalau warung nasi lah lawannya. Ini orang apa? Sarapan pagi. Agak serak ya. Istilahnya kan tak mungkin juga ceritakan sini kan. Iya. Agak susah. Kadang-kadang orang masuk keluar lagi. Tapi saya tidak pernah mengadu. Ini ujian. Iya. Kemana saya harus mengadu? Sampai gulai saya itu biasanya setengah jam masak, ini 5 jam tidak masak-masak. Udah habis gas. Ini apa? Ada apa ini? Ini bagaimana? Mau kudukun untuk mana? Saya ambil uduk, saya siramkan garam, saya sholat di atas, minta kepada Allah menangis, bawa kompor ke atas, setengah jam masak. Dari 4 sore, jam 5, jam 2 malam baru masak gulai, bayangkan. Nah, ngeri kan manusia ini kan. Dahsyat ya? Dahsyat, ujian terus. Semakin baik kita, semakin diuji. Makin diuji. Tapi bagaimana? Jadi kemarin berapa lama tuh Mak Ketua sempat jualan di Gentino? Jualan di sana 5 tahun saya. Lama ya? Lama, orang Takwa tahu itu. 5 tahun saya jualan itu. Iya. Saya 6 tahun malah lagi. Sampai 2017. Dari 2016 sampai 2017. Jadi katanya mau dijual. Tapi begitu saya carikan uangnya, saya pinjam uang bank kalau salah CMB. Datang orang survei, cair 1 M. Kedai mau dijual 800. Kebetulan survei itu, kedai itu penuh. Iya, Pak. Rame. Cair 1 M. Yang punya kedai pula, anak-anaknya nggak setuju jual kedai ini. Nggak mau nanda tangani. Akhirnya nggak jadilah. Akhirnya nggak jadi, meninggallah Pak Lince itu. Pulang saya ke kampung. Setelah itu, dia itu bagaimana itu? Anak-anaknya tinggal, katanya kedai ini mau dijual. Jadi kedai bapak kan masih ada 2 bulan lagi sewa. Bisalah pindah cari kedai. Pindah saya Surat Kasim di depan sebelah Gajah Mada, Indomaret sekarang tempat Sinjol itu. Di situ kedai kecil itu hancur sana. Itu saya sewa 15 juta, bayar 2 tahun 30 juta. Belum lagi permak kedainya rendah. Habislah semua 90 juta. Hancur saya. Hancur bangkrut. Kemudian habis itu lari ke Sukajadi. Iya, Sukajadi. Sewa lagi 1 tahun 20 juta yang punya Lola. Yang tempat sekarang buah itu ya? Iya. Kebetulan sana baru 1 bulan jualan, datanglah corona. Iya. Hancur ya. Saya coba lah udah jalan setahun, coba lagi setahun lagi 2 tahun. Corona pun 2 tahun juga. Masya Allah. Itu terjual, mobil Innova saya terjual semua. Tak ada isi kedai pun terjual, bangkrut saya. Tidurlah saya di rumah. Tidur di rumah sampai meja-meja dah saya tidur di rumah. Pas tidur, ini hubungan sama Allah bisa harus jaga terus. Jangan buat gara-gara itu hubungan saya lupa dengan Allah. Jaga terus. Hubungan sama Allah. Ujian berat. Datanglah pemuda ke rumah. Pak Haji, jualah kedai-kedai itu orang pindah sewa lah tempatnya. Berapa dia sewa? 1 juta. Baiklah. Itu lagi tidur kalau dibangunkan orang itu rezeki itu. Oh gitu ya? Datang situ. Sebelahnya dia tuh toko kain tak laku lagi. Itu ke teman saya yang di toko apa sekarang nih yang dekat apa itu sebelum Idola toko apa namanya itu? Toko kain. Okay. Aduh, apa nih toko kain itu? Sebelah Idola Supermarket Indomaret. Idola mana nih? Oh, Idola yang makan. Idola makan, ya? Kan ada Indomaret, sebelah Indomaretnya pakaian bagus-bagus itu. Lupa saya namanya. Almahera dulu. Bukan, Almahera enggak. Jadi apa katanya? Kedai ini pada kasih orang Pak Ji. Lebih baik mantu Pak Ji jualan. Saya kasih koordinasi sama siapa harus cocok lah. Cicilannya berapa? 40 juta. Nanti bapak bantu, ayah bantu 12 juta. Jadi 28 3 lantai. Oke lah sampai hari ini. Murah rezeki sana. Jadi utang-utangnya ada lunas semuanya. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah sampai hari ini. Allah berikan rezeki. Itu karena Allah hadir di dalamnya. Jangan coba nggak hadir Allah sananya. Kacau kita nih. Kacau kita. Tak punya pegangan kan? Iya. Okay. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya. Kemudian sampai hari ini kita juga dapat merilis bahwasanya Pak Haji juga menjadi ketua umum DPD KBRC Kota Dumai. Ini gimana ceritanya nih? Ceritanya begini, itu 5 tahun yang silam ada namanya Sekjen Dedi. Saya dimasukkan ke sana. Masuk saya sebagai yang mengajak ke KBRC ya. Masuk sebagai anggota. Dia pun teman saya juga. Oke. Dia kerja di kantor polisi sebagai sipil. Teman baik saya. Berkat beliau saya masuk ke KBRC. Terjun saya selama 3 tahun di sana sebagai anggota. Apa yang bisa saya lakukan untuk kebaikan. Karena dengan dalil tadi khairun nas yanfa'uhum nas linnas. Orang yang baik itu adalah yang hidupnya bermanfaat untuk orang banyak.
Saya lakukan itu. Apa yang bisa saya lakukan? Kebetulan saya sama Pak Wali Kota dekat. Pak Faisal ya. Faisal. Jadi semua fasilitas yang perlu bisa saya pinjam. Iya. Dapat dukungan dari beliau. Apa nih yang membuat dekat dengan Pak Wali nih? Kami sama-sama jamaah tablik. Kenal bukan setahun 2 tahun lagi. Udah kayak abang adik ya? Iya. Begitu. Semenjak beliau dari dinas apa dulu, rumah sakit. Rumah sakit ya? Puskesmas malah. Beliau kepala puskesmas dulu di di Purnama. Udah cukup lama berarti ya? Cukup lama. Jadi ya sekedar itu aja. Kami punya dalil, jangan selalu minta bantuan kepada manusia, nanti kecewa. Kalau minta bantuan pertama itu mintalah kepada Allah. Nanti Allah carikan, Allah hantar. Memang manusia juga. Tapi yang pertama itu minta dulu kepada Allah. Jangan kepada manusia langsung, nanti kecewa. Itu kata Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab berbicara seperti itu. Mintalah kepada Allah, jangan kepada manusia, nanti kau kecewa nanti. Dia pun meminta juga kepada Allah. Kenapa kau minta sama dia? Itu. Jadi itulah di KBRC. Kemudian KBRC ini sempat goyang, tidak punya struktur. Yang ada KSB selama 4 tahun. Jadi kemudian ada gonjang-ganjing juga. Tapi tahun yang ketiga saya bikinlah, ciptakanlah zakat fitrah mal. Saya yang pertama itu mencetuskan. Kenapa? Karena di lingkungan inti ada yang susah-susah. Kita mana yang ada rezeki, nanti bisa kita bagikan zakat mal, infak, duafa, anak yatim. Berlaku lah sampai hari ini, udah 3 periode, 3 tahun sama ini. Masuk 4 enggak? 4 tahun masuk sama ini. 4 ya? Lancar. Setelah itu, seperti yang kita ketahui kan, habis masa kepengurusan, udah lanjut 2 bulan. Kita bentuklah caretaker. Kebetulan saya ketuanya. Dan itu ditunjuk melalui rapat ya? Melalui rapat dan musyawarah. Dan dihadiri oleh ketua umum ya? Seluruhnya hadir. DPP juga hadir ya? Jadi saya sedikit pun tidak pernah terbesit dalam hati saya untuk menjadi ketua. Karena ketua ini berat. Kalau ada kepentingan dalam ketua itu tidak akan jadi. Karena jadi ketua ini ada 4 macam. Yang pertama sifat kita melayani. Yang kedua pengorbanan. Apa yang dikorbankan? Waktu. Uang. Waktu, kemudian pikiran. Yang terakhir? Uang. Materi ya? Nah, ini tak bisa dipungkiri. Sepandai-pandai istilah orang awak, sepandai-pandai mencancang landasan pastikan naik. Bagaimanapun kita. Itu harus siap kita dengan itu. Kalau pelit kita nggak lama kita, nggak dipakai kita. Itu yang pertama. Tidak ada kepentingan dalam. Karena agama itu juga tadi yang meluruskan. Karena hidup yang perempuan ini hidup yang karena Allah, lillah karena Allah. Allah mudahkan semuanya, rezeki pun mudah, mengeluarkan uang pun mudah. Akhirnya saya pun ditunjuk di KMR sebagai bendahara zakat fitrah. Udah 2 tahun. IKMR. IKMR kalau mengadakan acara, seluruh acara tetap saya bendaharanya. Sampai hari ini zakat fitrah. Ini udah dapat 40 juta nih, lebih kurang. Tadi di store terakhir store 1 juta kan, tetap saya dipercaya. Ini modal kepercayaan, inilah modal saya di Kota Dumai sekarang. Uang sudah habis, dapat ruko, bayangkanlah. Yang punya ruko itu pun kawan, Sidiki. Tahu orang Sidiki semuanya. Baik dia. Kalau Pak Haji biarlah. Tolonglah bersihkan aja lah Bapak modal nanti berapa perbaikannya nanti potong. Baik sampai hari ini udah 3 tahun. Alhamdulillah kan. Tapi ya segala sesuatu yang kita kerjakan libatkan Allah. Karena kita ini punya Allah. Hati-hati. Insya Allah kita akan dibantu oleh Allah. Itu kuncinya. Itu didapat kata-kata itu diamalkan. Namanya iman itu kan seperti itu. Apa yang dimaksud dengan iman? Wa iqrabil lisan, diucapkan oleh lisan. Apa itu lisan? Lidah. Lidahnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hatinya membenarkan. Wa amal bil arkan. Wa tasbih bil qalbi, dibenarkan oleh hati. Wa amal bil arkan, dilaksanakan oleh anggota badan. Itu sejalan itu. Ada juga lidahnya mengucapkan, hatinya membenarkan, tapi pelaksanaan tidak ada. Implementasinya tidak ada. Itu sama aja bohong. Dia sejalan. Kita ucapkan, kita terima dalam hati, kemudian kita amalkan oleh anggota badan. Inilah namanya iman. Barulah nanti intinya lahirlah ketakwaan. Takwa itu suatu jabatan yang paling tertinggi Allah berikan kepada kita. Itu ya, ketakwa ya. Ya, sampai Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisiku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Itu surga tempatnya. Jadi itulah ya, menjalaninya organisasi apapun tetap melibatkan Allah.
Oke. Akhirnya terpilihlah menjadi ketua KBRC. Iya, sampai hari ini. Di IKMR sebagai apa nih? Saya sering bendahara. Bendahara, Kemudian ya. daram lagi. Daram ini apa? Dai Rantau Minang. Dai Rantau Minang. Ya, Oke. yaitu yang ustaz-ustaznya ada di PMD. Saya di sana waktu itu, saya tidak tahu nih apa kejadiannya. Diundang, tahu udah dicantumkan saya sebagai wakil ketua. Wakil ketua Daram. Timbullah asumsi. Apa dia? Ustaz enggak, segala enggak, adil enggak, dia bukan siapa-siapa, kok jadi wakil ketua. Dengarlah otak ini. Adil sana kan. Perlu diketahui ustaz-ustaz, sebagai yang kenal kan. Saya enggak tahu nih kapan musyawarahnya. Tahu saya udah jadi wakil. Jadi kalau ada perkataan begini kayaknya enggak wajar. Saya jadi anggota pun boleh, enggak jadi pun enggak jadi masalah. Iya. Kita nggak ambisi kan? Akhirnya diturunkan saya menjadi bendahara lagi. Nah itu. Bendahara lagi sampai Bendahara lagi. Aman. Karena keuangan itu mulai itu harus yang betul-betul amanah. Amanah. Kalau enggak kacau. Karena risikonya kita dengan Allah ini kan, uang orang banyak. Iya. Sampai hari ini bendahara. Di KMR, zakat fitrah itu dari Basnas 5 tahun itu SK-nya. Saya bendahara situ. Bendahara juga. Ya. Oke. Di Muhammadiyah aktif juga Mak Ketua kan? Di Muhammadiyah baru aktif. Saya ditunjuk di PCM sebagai bidang ekonomi. Ketuanya saya pula. Iya. Itu masalah ini juga, uang juga. Manajemen uang lah pokoknya kan? Iya. Oke. Ini kita bermasyarakat, hidup di mana-mana saja. Apa organisasi kita masuk. Sepanjang itu menunjuk Al-Quran dan Sunnah, itu kebaikan. Baik. Silakan. Jadi setelah pulang dari Jawa, itu kan udah berubah. Ya jauh. Apa tanggapan keluarga, kawan-kawan ketika Kawan-kawan mah miris telinga nih. Nggak sanggup dengar. Dulu kalau sekarang Assalamualaikum, karena kita udah dirubah Allah. Iya. Dulu enggak. Lah ide yo. Wah. Itu sapaan yang mengerikan. Lah ide yo. Iya. Sipar wajar. Iya. Apa-apa. Tapi lama-kelamaan kita punya rezeki, kita pakai jubah ini kan penghalang kita. Betul. Untuk dekat kepada Allah, tidak berkata yang baik. Ini jubah ini luar biasa, ini sunnah Allah. Apa kata Rasulullah? Man ahya sunnah faqad habani wa man habani kana fil jannah. Barang siapa yang mencintai sunnahku berarti dia cinta kepadaku, akan di surga bersamaku. Itu sunnah, jenggot sunnah. Ya kan? Kalau ingin ganteng tentu saya cukur jenggot, tak pakai peci, saya pakai minyak saya. Pakai lepis lagi saya. Lepis waktu itu kenal sunnah, saya campakkan lepis semua, saya bagikan. Sampai hari ini saya pakai celana bahan, pakai jubah. Iya. Jadi setelah mengenal sunnah, tambah indah hidup ini. Gitu ya. Iya, karena kita itu cinta kita kepada Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan barang siapa yang mencintai keluarganya melebihi Allah dan Rasul, jangan harap masuk surga. Kawan-kawan itu melihat, wah ini berubah kawan. Jauh. Datang setelah 6 bulan, perkataan tadi udah berubah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah, subhanallah, pagi lah kan. Duduklah di pasar itu. Itu enaknya kawan-kawan lama itu. Duduk di pasar, kita tidak boleh cerita agama, tidak boleh ceritakan kawan itu. Kita ambil hatinya dulu. Kita bayarkan minumannya, sehingga 80, 100, saya bayarkan, saya pergi. Besok saya datang lagi situ, karena semalam hatinya sudah diambil. Baik dia lagi, ada yang bertanya salah satu, kawan, kenapa bisa seperti ini? Kok bisa jadi bantu Eko? Kamilah bertahun-tahun cingga orangnya bahasa itulah bahasanya. Sebenarnya begini. Kalau Allah mengendaki seseorang itu baik, Allah akan jadi dia baik. Dalilnya apa? Mayuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin. Kalau aku cinta kepada seorang hamba, aku pahamkan dia tentang agama. Itu tanda cinta Allah. Bukan Allah akan berikan pangkat, jabatan, tidak. Allah berikan harta, uang, itu bukan. Jangan kira kita diberi harta, pangkat, jabatan, lalu Allah senang kepada kita. Tidak. Harta itu ujian, menjadi azab nanti. Kalau kita tidak gunakan sesuai dengan kehendak Allah. Dan harta ini cocok kepada orang beriman. Di luar orang beriman, nafsu yang akan mengendalikannya. Jadi itu enaknya di orang beriman ini. Lagian pula orang susah, orang miskin dengan orang kaya yang beriman, itu 500 tahun dulunya orang miskin masuk daripada orang kaya. Karena hisapnya tidak ada. Ini hisapnya banyak, hartanya akan dihisap semuanya. Berapa lama dari mulai zaman Nabi Adam hari ini, orang mau dihisap antrinya? Triliunan. Nomor berapa dia? Sementara matahari sejengkal. Coba bayangkan. Ini kehidupan yang sesungguhnya kan seperti itu. Oke. Jadi sekarang Mak Ketua aktivitas jualan di... Jualan tetap, jualan sarapan pagi. Sarapan pagi. Sama itu saya batasi waktunya jam 10.
Sampai jam 10 pagi Jam aja. 10 pagi aja udah habis, udah kemudian sampai sore santai-santai lah kan, Iya. duduk, tapi nggak begitu ramai pagi. Nanti jam 5 masuk anak sampai pagi kan. Gantian. Ya, dia ambil uangnya untuk dia. Posisi tempatnya, Mak. Mungkin bisa kalau ada yang melihat channel ini kan bisa mampir kan. Iya, iya. Posisi di mana? Posisi tempat di depan rumah makan Bukit Tinggi, di samping YBF, di samping Fajar Buana. Oke. Nama tempatnya Lontong Gantino Lamu. Gantino Lamu. Iya. Oke. Gantino Lamu. Jalan Sudirman. Jalan ya? Sudirman. Jalan Sudirman. Ya, depan rumah makan Bukit Tinggi. Ya. Kalau dari awal Bros ke ujung lagi lewat Jalan Merdeka. Ya. Oke. Kalau seberang jalannya rumah makan Bukit Tinggi. Rumah makan Depan Bukit Tinggi, persis, seberangan ya. Sampai hari ini itulah. Tapi 1 bulan ini saya tutup. Ramadan. Cuman buka 1 bulan. Dari dulunya seperti itu. Udah 4 tahun, kalau dagang belum pernah tutup. Jadi cari uang tuh 11 bulan. Sebulan ini beribadah aja. Fokus beribadah. Fokus beribadah. Pertama, yang kedua menjaga cucu juga. Kadang-kadang anak itu di kedai jualan, cucu main ke jalan. Cucu sudah berapa? Dua orang, 3 sekarang di Tanjung Pinang 1. Tapi belum sempat melihat ini. Oke. Lebaran rencana ada Rencana pulang? mau ke sana ini. Oh, Mak Ketua yang mau ke sana, bukan dia yang pulang? Bukan. Oke, jalan-jalan. Sambil jalan-jalan ya? Iya. Itu rencana. Jadi itulah prosesnya menjadi ketua ini. Setelah jadi caretaker, saya pun tidak tahu karena caretaker ini ditunjuk dari DPD ke DPC, di SK-kan, saya SK-kan karena saya ketua caretaker, di SK-kan DPC, DPC ini lah yang memilih DPD. Ya. Siapa ketua DPD kan? Aklamasi kemarin aklamasi ya. Kemudian mereka tuh berunding istilahnya musyawarah. Hasil musyawarah dibawa ke tengah. Hasil musyawarah semuanya saya ditunjuk jadi ketua. Senyum pun sedikit pun tidak ada saya. Kan ditanya, mau nggak Bapak itu ketua? Kita aja yang nunjuk. Akan mau sih, insya Allah. Cuman itulah. Jadi ketua ini LPJ-nya kan 2. Pertama laporan kepada Ablum Nas, sesama manusia. Kemudian laporan kita kepada Allah. Ini yang berat. Jadi kalau tidak amanah kita, kalau tidak betul-betul kita karena Allah, kita rusak kita, habis kita. Ini KBRC ketua keluarga besar Rangcaniago menjadi ketua. Rangcaniago ini kan banyak nih, terdiri dari beberapa daerah, orang yang Bukit Tingginya, Pariamannya, Solonya, Payakumbuhnya, kan beda-beda karakternya Pak Ketua. Itu gimana menghadapinya itu? Jadi suku Caniago ini suku yang tertua di Dumai, yang pertama didirikan. Yang lain itu mungkin setahun, 2 tahun atau 3 tahun. Kalau ke Caniago ini pada sekarang ini udah 6 tahun. Pertama dia kan. Suku secara organisasi ya. Ya, jadi di dalam suku ini bukan suku Caniago aja, suku-suku lain. Di dalam suku itu banyak kampung di dalam. Ya, banyak ikan. Ada orang Pariaman, ada Bukit Tinggi, ada pesisir, semuanya ada situ. Itu enaknya kita punya suku. Kita diundang sini, kenal semuanya. Diundang kini kenal. Itulah untungnya organisasi ini, banyak kenalan, banyak saudara. Jadi semuanya itu mudah semuanya untuk melakukan nanti entah apa persoalan atau masalah-masalah gampang diselesaikan. Karena udah saling mengenal. Silaturahminya ada. Silaturahminya ada. Bahkan ini kan diperintah. Silaturahmi ini kan perintah. Jadi harapan ke depan? Harapan ke depan saya itu semoga KBRC ini maju, ya, selalu menjaga hubungan silaturahmi dan saling jangan menjelekkan, kita saling menasihati, dekat jauh saling mendoakan, dekat saling menasihati dan menasihati. Jangan saling menyalah dan menyalahkan. Dan tetap kompak. Ya, tetap kompak dan bersatu. Baik, Mak Ketua, mungkin itu saja podcast kita pada hari ini. Baik kawan-kawan semua, pemirsa yang melihat dan menonton channel YouTube ini, tentunya banyak hikmah yang kita ambil dari cerita-cerita ini. Paling tidak, apapun urusannya dan apapun kegiatan kita, maka libatkanlah Allah di dalam kegiatan tersebut. Iya, benar. Saya Budi Andrea Saputra undur diri dari hadapan Anda, dan jangan lupa komentarnya, subscribe dan like and share-nya untuk mendukung channel kami ini. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mak.